Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Muhammad Diki Darmawan dengan nomor absen 23 dari kelas 10 IPS 3 ingin menceritakan sejarah dari Kerajaan Singasari. Sumber sejarah dari Kerajaan Singasari ini adalah sebuah kitab bernama Pararaton. Kitab ini menceritakan tentang kehidupan Ken Arok sebagai pendiri dari Kerajaan Singasari. Ken Arok memiliki wawasan berpikir, ambisi, dan strategi yang cukup tinggi. Banyak kisah yang menyebutkan bahwa Ken Arok muda merupakan seorang pencuri dan perampok. Berkat pengarahan dan bantuan dari seorang pendeta bernama Loh Gawe, Ken Arok bersedia mengabdikan diri kepada Aku Tumapel, yaitu Tunggul Ametung. Ken Arok mengabdi di Tumapel dan ingin menduduki jabatan Aku tersebut, dan sekaligus memperistri seorang bernama Ken Dedes yang merupakan istri dari Tunggul Ametung. Dengan menggunakan tipu muslihat yang jitu, Ken Arok dapat membunuh Tunggul Ametung dan memperistri Ken Dedes yang saat itu sedang mengandung anak dari Tunggul Ametung. Kehidupan politik dari Kerajaan Singasari. Sebelum berbicara tentang Kerajaan Singasari, perlu dibicarakan suatu kerajaan bernama Kerajaan Tumapel. Tumapel pada saat itu merupakan daerah kekuasaan dari Kerajaan Kediri yang diperintah oleh seorang raja bernama Raja Kertajaya atau sering disebut dengan Raja Dandang Gendis. Saat menguasai Tumapel, Ken Arok ingin memberontak tetapi menunggu saat yang tepat. Pada tahun 1222, datanglah beberapa orang pendeta dari Kediri untuk meminta perlindungan kepada Ken Arok karena tindakan sewenang-wenang dari Raja Kertajaya di Kerajaan Kediri. Ken Arok menerima dengan senang hati. Kemudian Ken Arok memberontak di daerah Genter, Jawa Timur, sehingga peristiwa itu sering disebut dengan peristiwa Genter. Selanjutnya, Ken Arok dapat dinobatkan sebagai raja seluruh wilayah bekas Kerajaan Kediri, disatukan dengan Tumapel yang disebut dengan Kerajaan Singasari. Pusat kerajaan dipindahkan ke bagian timur, letaknya di sebuah gunung bernama Gunung Arjuna. Setelah naik tahta, Ken Arok bergelar Sri Ranggah Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi. Dialah pendiri dinasti Rajasa atau dinasti Giri Wangsa. Ken Arok memerintah selama 5 tahun dari tahun 1222 sampai tahun 1227. Pada tahun 1227, Ken Arok dibunuh oleh seorang pengalasan atas perintah Anusapati, anak Ken Dedes dengan Tunggul Ametung. Ken Arok didarmakan di Kagenengan. Sepeninggalan Ken Arok, Anusapati menjadi raja di Kerajaan Singasari. Anusapati memerintah pada tahun 1227 sampai 1248. Pada tahun 1248 itu juga, seseorang bernama Panji Tohjaya menaiki tahta dari Kerajaan Singasari. Baru beberapa bulan memerintah, Tohjaya dibunuh oleh Ranggawuni, putra dari Anusapati di Katang Lumbang. Setelah itu, Ranggawuni menjadi raja dengan gelar Sri Jaya Wisnu Wardana. Wisnu Wardana memerintah tahun 1248 sampai 1268. Selama masa pemerintahannya, keadaan negara aman dan tentram. Penataan dalam negeri di Kerajaan Singasari. Mahapati Raganata digantikan oleh Aragani karena dipandang kurang mendukung gagasan raja. Agar tidak kecewa, Raganata diangkat menjadi Adiaka atau wakil raja di Tumapel. Angkatan perang, baik prajurit darat maupun armada laut diperkuat dengan persenjataan, serta Raden Wijaya, keturunan Mahesa Cempaka juga dijadikan sebagai perang. Ekspansi ke luar negeri oleh Kerajaan Singasari. Pada tahun 1275, Kartanegara mengirim ekspedisi ke Melayu atau Pamelayu untuk menghidupkan lagi kerajaan Melayu di Jambi agar dapat menyaingi dan melemahkan Kerajaan Sriwijaya. Hal ini sebenarnya bertujuan untuk mencegah atau menahan gerakan ekspansi Mongol yang pada saat itu sedang mengarah ke arah selatan, yakni Kepulauan
Kepulauan Nusantara. Pada tahun 1284, Kartanegara mengirimkan ekspansi ke Bali dan berhasil menanamkan pengaruh dan kekuasaannya di sana. Dan Kerajaan Singosari menjalin persahabatan dengan raja-raja di Semenanjung Malaka dan Indochina dengan cara menikahi putri Kartanegara dengan raja-raja di Indochina. Kehidupan budaya di Kerajaan Singosari. Peninggalan kebudayaan Kerajaan Singosari antara lain berupa prasasti, candi, dan patung. Candi-candi dari Kerajaan Singosari yakni adalah Candi Jago, Candi Kidal, dan Candi Singasari. Adapun patung-patung yang berhasil ditemukan sebagai hasil kebudayaan dari Kerajaan Singosari antara lain adalah patung Kadedes sebagai Dewi Praja Paramita, lambang Dewi Kesuburan, dan patung Kartanegara sebagai patung Amoghapasa. Kehidupan sosial di Kerajaan Singosari. Rakyat Singosari mengalami pasang surut kehidupan sejak zaman Ken Arok memerintah sampai dengan zaman Wisnuwardana menaiki tahta. Pada masa-masa pemerintahan Ken Arok, kehidupan sosial masyarakat sangatlah terjamin. Akan tetapi, pada saat Anusapati menaiki tahta Kerajaan Singosari, kehidupan masyarakat mulai terabaikan. Hal itu disebabkan karena Raja Anusapati sangat gemar menyabung ayam sehingga melupakan pembangunan di kerajaan. Keadaan rakyat Singasari berangsur-angsur mulai membaik setelah Wisnuwardana menaiki tahta Kerajaan Singosari. Kemakmuran juga semakin dirasakan oleh rakyat Singosari ketika Kartanegara menjadi raja. Pada masa pemerintahan Kartanegara, kerajaan dibangun dengan baik. Cita-cita Kartanegara ingin menyatukan Nusantara di bawah naungan Kerajaan Singosari telah tercapai walaupun belum sempurna. Daerah kekuasaannya meliputi Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara, Melayu, Semenanjung Malaka, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Kehidupan ekonomi di Kerajaan Singosari. Berdasarkan analisis bahwa pusat Kerajaan Singosari berada di sekitar lembah Sungai Berantas, dapat diduga bahwa rakyat Singosari banyak menggantungkan kehidupan pada sektor agraria atau sektor pertanian. Keadaan itu juga didukung oleh hasil bumi yang melimpah sehingga menyebabkan Raja Kartanegara memperluas wilayah terutama pada tempat-tempat yang strategis untuk lalu lintas perdagangan dunia. Demikianlah hal yang dapat saya sampaikan mengenai Kerajaan Singosari. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.